pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai juga, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat. Semoga kita selalu beroleh kesehatan dan kesejahteraan dan terhindar dari wabah dan mara bahaya. Tak lupa kami ingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian agar tetap menjaga penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengingat Surabaya dan sekitarnya di Jawa dan Bali menjalankan PPKM darurat. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita beralih pada materi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Apa kamu bilang? Baik, Bapak Ibu sekalian, Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kami menyampaikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya penyusunan sasaran dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Nah, kenapa surat ini dikeluarkan? Karena kami menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Nah, latar belakangnya adalah selama ini kita akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nah, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diamanatkan agar penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai. Maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, itulah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Gitu. Jadi, karena kita diberi waktu untuk menerapkannya 2 tahun, nah 2 tahun itu berakhir pada tahun ini. Maka pada tahun 2021 ini kita mengalami peralihan peraturan gitu, dari yang pertama tadi nomor 46 tahun 2011 menjadi nomor 30 tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun ini Bapak Ibu sekalian PNS terutama ya, artinya kita di sini hanya membicarakan PNS, dalam hari ini kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, agar menyusun target dan kinerja tahun 2021 pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2021 ini. Nah, kenapa kok mundur? Menurut aturan kan seharusnya dilakukan Januari, paling akhir tanggal 31 Januari 2021 untuk menyusun targetnya. Nah, ini karena kami menunggu kepastian juknis dari PP 30 tahun 2019 tadi, yaitu mengenai penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, itu baru keluar. Nah, setelah resmi ada juknis, nah ada surat edaran dari Menpan yang sebutkan ini, yaitu nomor 3 tahun 2021. Sesuai surat edaran tersebut, maka dibuatlah surat edaran Kadispendik Surabaya tentang penyusunan SKP ini. Seperti itu. Makanya kenapa kok baru pada bulan Juli ini kami umumkan, karena memang surat edarannya baru keluar. Nah, nomor 1 ini dituliskan bahwa seluruh guru DPK, guru PNS, kepala sekolah, dan pengawas
harap menyusun target kinerja tahun 2021 pada tanggal 5 hingga tanggal 7 Juli 2021. Ya. Dan ini berlaku, masa berlakunya adalah untuk tahun 2021 ini adalah untuk satu semester, yaitu bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2021. Nanti pada bulan Juli hingga Desember 2021 barulah kita akan menggunakan PP yang terbaru, yaitu nomor 30 tahun 2019. Nah, itu akan menggunakan sistematika yang sedikit berbeda. Gitu. Nah, kemudian pengunggahan dokumen bukti kinerja, jadi artinya capaian target Anda, harap dilakukan pada tanggal 5 sampai 20 Juli 2021. Nah, ini kenapa kok tanggalnya berimpit ya antara penyusunan target tanggal 5 hingga 7 dengan pengunggahan dokumen bukti kinerja 5 hingga 20 Juli, karena kami memperhitungkan bahwa penyusunan target kinerja itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa mengisikan target itu, mungkin kalau sudah sangat terlatih 10 menit itu sudah selesai gitu. Jadi kami yakin bahwa jenengan semua bisa menggunakan waktu secara efisien pada tanggal 5 hingga 7 Juli ini, dan sekaligus kemudian setelah disusun target kinerjanya, jenengan bisa mengunggah dokumen bukti kinerjanya pada tanggal 5 hingga 20 Juli 2021 ini. Nah, apabila sudah diunggah, maka kepala sekolah bisa melakukan penilaian capaian kinerja para guru di sekolahnya pada tanggal 5 hingga 21 Juli 2021. Maaf, melakukan verifikasi dokumen bukti dulu ya, kinerja para guru di sekolah pada tanggal 5 hingga 20 Juli 2021. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini skenario terbaiknya adalah jenengan semua bisa bekerja secara cepat dan efisien pada tanggal 5, jenengan bisa menyusun targetnya dan menyelesaikan target itu pada tanggal 5, kemudian beberapa menit kemudian jenengan bisa mengunggah dokumen bukti kinerja tanggal 1, bulan 1 hingga bulan 6, yaitu bulan Januari hingga Juni 2021. Nah, itu dalam waktu 1 hari. Nah, jika sudah selesai, maka Anda kunci, kemudian kepala sekolah langsung bisa memverifikasi pada hari yang sama. FN proyektor apa? Ini berarti bahwa kepala sekolah perlu rajin-rajin mengecek si Agus rajin-rajin untuk meminta masukan dari bawahannya, apakah merajin kontrol atau verifikasi bawahannya apakah mereka sudah menyelesaikan atau belum. Nah, dari pihak guru dan tenaga kependidikan juga wajib menyampaikan pada kepala sekolah manakala mereka sudah menyelesaikan penyusunan target dan mengunggah dokumen bukti kinerja. Supaya apa? Supaya kepala sekolah juga bisa melakukan verifikasi secepat mungkin. Gitu. Jadi tidak ditunda-tunda, jangan sampai menunda sampai 10 terus akhirnya kepotokan, kebetulan misalnya servernya lagi down atau mungkin ternyata jaringannya lagi trouble atau gangguan, akhirnya molor, akhirnya terkunci. Nah, kami berharap itu tidak terjadi. Nah, nomor 4, kepala sekolah melakukan penilaian capaian kinerja para guru di sekolahnya pada tanggal 5 hingga 21 Juli 2021. Ini bukan berarti kita ngejar-ngejar, kita cuma memberikan rentang waktu yang cukup lebar bagi kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Jadi kami tidak membatasi penilaian hanya pada tanggal 20-21, kasihan kepala sekolahnya. Makanya tanggal 5, kepala sekolah sudah bisa melakukan penilaian capaian kinerja para guru dan tenaga pendidikan di sekolahnya pada tanggal 5 hingga 21 Juli 2021. Jadi kalau misalkan ada guru yang sudah selesai tanggal 5, nah kepala sekolah bisa langsung nyicil menyelesaikan verifikasi dokumen sekaligus penilaian capaian kinerja para guru. Nah, kalau sudah selesai dinilai, maka kepala sekolah harap mengunci hasil penilaian capaian kinerja para guru di sekolahnya maksimal tanggal 21 Juli 2021. Jadi, pada tanggal 21 Juli 2021 ini harapannya penilaiannya itu sudah selesai semua. Kalau mau efisien, tanggal 20 itu harusnya sudah selesai semua. Tanggal
21 Juli selain Anda itu beleh kambing, Anda juga mungkin juga masak sate, Anda juga mengunci hasil penilaian capaian kinerja para guru di sekolahnya. Nah, pada tanggal 1 Juli itu barulah kami dari dinas itu bisa melakukan verifikasi pada tanggal 22 sampai 30 Juli 2021. Nah, jangan mungkin melihat, waduh tanggal 1 sampai 5 itu kok jadwalnya ketat sekali. Kami kan masih harus ada kegiatan lain, misalkan mungkin berkaitan dengan kegiatan pribadi maupun juga target-target di belajar mengajarnya. Nah, Anda mungkin melihatnya, oh tanggal 5 sampai 21. Nah, Anda lihat juga tanggal 6 itu kami setelah Anda selesai, kami di dinas itu melakukan verifikasi tanggal 22 sampai 30. Nah, itu kerja berat kami baru dimulai pada tanggal itu. Jadi tidak usah pakai iri-irian gitu ya. Jadi tanggal 22 dan 30 itu barulah kami mulai bekerja memverifikasi sekian ratus, sekian ribu guru se-Surabaya gitu, dan juga kepala sekolahnya awas. Jadi kita bagi tugas, semakin cepat Anda menyelesaikan dan itu diselesaikan tanpa ada kesalahan, maka semakin ringan pula tugas kami di Dinas Pendidikan. Nah, kalau tidak ada kendala 22 sampai 30 Juli itu semuanya lancar, maka nomor 7, pengunduhan dan pencetakan dokumen dapat dilakukan pada tanggal 31 Juli 2021. Nah, itu. Jadi kalau seandainya jenengan semuanya bisa menyelesaikannya dengan cepat, maka kami pun juga bisa cepat, Anda pun bisa mengunduh dan mencetak dokumen tersebut, dokumen penilaian kinerja tersebut pada tanggal 31 Juli 2021. Nah, sedangkan untuk hard copy dan soft copy penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, mohon disimpan oleh masing-masing yang bersangkutan. Jadi Anda tidak perlu intak-intik datang ke dinas gitu ya. Ini kan masanya pandemi, kita itu harus melakukan physical distancing. Kalau semuanya bisa diselesaikan secara digital, secara online, nggak usah datang ke dinas gitu ya. Kalau memang tidak perlu, kita sekarang tidak menerima lagi hard copy. Jadi ini adalah salah satu bagian dari upaya kami untuk physical distancing, untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID, diantaranya adalah dengan menggunakan sistem online ini. Harapannya Anda tidak buang-buang waktu dan mengurangi pertemuan fisik gitu ya, sehingga tidak perlu ketemu dan mencegah penyebaran COVID tadi. Nah, itu siapa ya? Nah, setelah itu Anda bisa mendownloadnya dalam bentuk soft copy dan Anda bisa ngeprint sendiri gitu. Harap Anda menitipkan satu disimpan di sekolah masing-masing. Nah, harapannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kemudian untuk paruh kedua dari tahun 2021? Nah, nanti kami akan mensosialisasikan tersendiri mengenai penyusunan sasaran kinerja pegawai untuk bulan Juli dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti skenarionya adalah bahwa pada tahun ini Anda memiliki 2 SKP. Yang pertama adalah Anda menggunakan PP yang lama untuk semester yang pertama, kemudian setelah itu Anda menggunakan SKP yang kedua dengan sistematika yang berbeda untuk paruh waktu yang kedua. Nah, untuk hari ini kita sudah mempresentasikan mengenai apa yang harus Anda lakukan untuk SKP di semester yang pertama. Nah, semester 2-nya nanti ada sosialisasi tersendiri. Khawatirnya kalau kami misalkan mempresentasikan sekarang, nanti akan bertumpuk informasinya sehingga nanti Anda malah jadi bingung dan kesulitan untuk menerapkannya. Jadi satu persatu dulu. Kalau Anda sudah selesai dengan kewajiban kita sebagai PNS untuk menyelesaikan SKP di semester pertama dengan PP yang lama, nah kalau sudah selesai baru akan kita mulai yang kedua yang selanjutnya. Ngaten. Nah, itu dari kami, kewajiban kami untuk menyampaikan mengenai penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan oleh surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Kalau jenengan pengen tahu isinya secara lengkap, sistematikanya gimana, kemudian nanti bagaimana mengintegrasikan antara SKP di
di semester pertama dan kedua, Anda bisa mendownload sendiri, mencari dan mendownload sendiri surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Oke. Kemudian kita beralih ke masalah absen online, ya. Oke, bisa di Oh ya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kami diamanati oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait dengan pengisian kehadiran guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing gitu. Jadi Bapak Kepala Dinas memberikan perhatian memberikan atensi yang cukup besar terkait dengan penerapan pencatatan kehadiran kerja pegawai di unit kerjanya masing-masing. Nah, kemudian kami menemukan ini kiri kanan atau bawah ya, ngefek gini aja. Oke. Nah, baik. Ketika awal-awal diterapkan itu kami segera mendapati bahwa ada indikasi bahwa sebagian, kami sebetulnya tidak ingin menyebutkan semua ya, sebagian guru dan tenaga kependidikan ternyata diindikasikan, ditengarai itu menggunakan aplikasi lain yang dapat merekayasa titik koordinat aktual mereka pada si Agus, sehingga yang terekam di si Agus itu berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini yang lazim disebut dengan fake GPS. Nah, ada begitu banyak aplikasi sejenisnya yang bisa di-download atau bisa diunduh sendiri di Google Play Store. Nah, dan itu aplikasi semacam ini sebetulnya juga sudah populer jauh sebelum adanya aplikasi absensi online ini. Nah, ketika ada guru atau tenaga pendidikan yang menggunakan fake GPS ini, maka sistem akan memberikan peringatan untuk segera mematikan aplikasi fake GPS tersebut, dan yang bersangkutan akan diminta untuk merefresh atau menyegarkan kembali halaman pada si Agus beberapa kali. Nah, itu untuk memastikan bahwa pengaruh dari fake GPS itu sudah lepas. Itu artinya Anda harus mematikan fake GPS tersebut. Sebetulnya kami mengharapkan Anda bukan hanya untuk mematikan aplikasi fake GPS tersebut, namun juga untuk menghapusnya atau mencabutnya dari perangkat Anda. Gitu. Itu yang terbaik yang bisa kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian yang kebetulan menggunakan. Nah, saya tidak menuduh semua menggunakan, saya hanya mengatakan sebagian yang menggunakan. Nah, jika Anda masih tetap berkeras menggunakan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi atau merekayasa titik koordinat aktual Anda sehingga terekam di aplikasi kami tidak sama persis dengan keadaan aktual Anda, dan ternyata Anda tidak menggunakan aplikasinya, maka sistem akan memblokir akun yang bersangkutan sehingga tidak bisa melaporkan kehadirannya atau melakukan presensi melalui si Agus. Nah, pesan yang muncul adalah, mohon maaf, akun Anda kami blokir dikarenakan terindikasi menggunakan aplikasi fake GPS. Silakan melakukan pengaduan sekolah blokir. Adanya guru atau tenaga kependidikan, warga dan sekolah tertentu, kepala sekolah ya pasti mintanya harus kepada dinas gitu. Tapi kalau guru dan tenaga kependidikan lain, mintanya pasti minta pelakuan kepada kepala sekolah selaku atasan langsung. Jadi kita Anda karena
aplikasi fake GPS atau semacamnya. Nah, mungkin ada kepala membuka login dan lognya ya. Jadi hanya pengajuan pembukaan blokir melalui login ke pasar. Kemudian untuk tenaga keamanan. Nah, khusus untuk tenaga keamanan itu kan memiliki shift atau jadwal kerja yang berbeda. Nah, untuk mengaturnya ada login masing-masing, menu absensi, kemudian ambil fitur rekap absen. Nah, pilih libur pada tanggal yang dianggap libur, kemudian klik simpan. Nah, ini tanpa perlu mengunggah atau mengupload apapun. Kepala sekolah punya kewajiban untuk memverifikasi melalui login sendiri. Nah, pengisian ini maksimal bisa hingga H+5. Nah, kita lihat lagi ada. Nah, untuk membuka dengan cara pengajuan pembukaan melalui login kepala sekolah ini konsekuensi. Ketika diajukan blokir melalui login kepala sekolah kemudian mengajukan, maka secara otomatis akan tersedia form untuk surat teguran ya Mas ya. Nah, surat teguran karena Anda terindikasi menggunakan aplikasi rekayasa titik virtual atau GPS. Nah, itu kan dari peran yang kita terapkan. Nah, kami tidak untuk mempersulit hidup siapapun, kami juga senang atas penderitaan lain. Di sini berusaha untuk bagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kami yang membuat kami terkejut dan kecewa itu adalah bahwa jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan aplikasi fake GPS ini untuk memanipulasi titik koordinat aktualnya itu jumlahnya ratusan ribuan. Nah, itu yang terus membuat kami kecewa. Apakah memang dinas atau bagaimana sehingga sampai akhirnya begitu banyak yang atau guru dan tenaga kependidikan yang melakukan hal tersebut. Padahal seandainya alasannya karena kesulitan melakukan login atau melakukan absensi, kan masih ada pilihan absensi terkendala, gitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sebetulnya kalau memang Anda mengalami kendala, bukannya malah menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, itu yang kami harapkan kejujurannya, gitu. Jadi harapannya jenengan semua ini punya estimasi yang tinggi atau harapan tinggi kepada Anda sekalian sebagai guru, bukan hanya sebagai pekerja, juga profesi yang mulia. Kami harapkan bahwa yang namanya generasi berikutnya ini bukan idealisme dan sebagainya, bahwa bisa membantu tumbuhnya berikutnya itu melalui mencari lagu yang kemudian ternyata tidak mementukan karakter gitu membandingkan datang sini sebetulnya. Nah, kemudian kami memperkarakan ini atau melanjutkan ke hukum ini termasuk melanggar undang ITE gitu. Akan tetapi kami juga tidak mau seperti itu karena kami masih menganggap bahwa jenengan sekalian adalah keluarga kami, bagian dari keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan konsekuensi misalnya memberikan tindakan seperti pemberhentian itu juga bukan hal yang bijak dari pihak manapun, baik dari pihak kami maupun pihak jenengan semua, maupun pihak sekolah, maupun juga pihak masyarakat yang kita layani. Nah, kami berharap bahwa dengan
sistem seperti ini. Kami mengharapkan jenengan bisa istilahnya lebih termotivasi untuk menjalankan tugas Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kembali lagi ke masalah absensi. Nah, pastikan bahwa absen yang sudah Anda sinkronkan tersinkronkan dengan sempurna. Jadi jangan Anda tinggalkan itu tinggal itu jangan ya. Pastikan bahwa setelah Anda absen, Anda ingat, oh ternyata Anda lagi, oh ternyata saya sudah tersinkronkan. Untuk memastikan absen Anda sudah tersinkron dengan sempurna atau belum, Anda bisa melihatnya di menu absen, menunya absen. Nah, itu bisa jenengan masing-masing lihat sendiri. Nek kendala ono celaya. Jadi, jika terkendala perangkatnya rusak gitu ya, mungkin gitu ya, atau masuk ke dalam bak mandi atau mungkin hilang karena diambil orang atau Anda mungkin ya sebenarnya juga ya akan jadi absen online-nya upload terkendala dan pastikan diverifikasi oleh kepala sekolah. Nah, sering kami temukan adalah walaupun kemudian dengan mungkin absen terkendala atau mungkin tidak tercatat gitu ya, karena suatu hal tidak tercatat absen tersebut atau Anda sudah menggunakan upload absen terkendala, ternyata oleh kepala sekolah tidak diverifikasi dalam batasan waktu H+5. Nah, itu sehingga dalam catatan kami itu menimbulkan catatan yang aneh gitu. Anehnya seperti ini, misalkan ternyata yang bersangkutan itu cuti hamil gitu ya, tapi ternyata sebelum-sebelumnya dianggap alpa gitu, padahal sebetulnya dia sudah cuti hamil. Nah, kan ya nggak bisa tiba-tiba cuti hamil secara tiba-tiba kemudian hilang secara tiba-tiba. Itu pasti dari pihak kepala sekolahnya mungkin menunggu sampai akhir bulan. Nah, kami berharap bahwa kepala sekolah setiap 4 atau 5 hari lah maksimal itu memeriksa gitu. Jangan sampai kemudian hangus sehingga pegawai yang bersangkutan dianggap alfa, kan kasihan. Itu kan sandang pangannya orang gitu ya. Jangan sampai kemudian karena lalai kemudian jangka waktu verifikasinya itu lebih dari 5 hari, kemudian akhirnya terlewatkan begitu saja. Nah, itu akhirnya dianggap alfa, tunjangannya tidak bisa dicairkan. Kan kasihan gitu loh, seperti itu. Nah, tiap awal bulan kepala sekolah wajib segera upload SPTJM dan mengunci SPTJM absensi. Nah, supaya nanti kami mengharap kepala sekolah juga supaya aman gitu ya dan juga tidak menjadi sumber keluhan dari anak buahnya, tolong maksimal 5 hari sekali, 4 hari lah gitu. Anda periksa ada nggak yang absen terkendala, ada nggak yang ternyata terdeteksi seolah-olah tidak absen gitu atau alpa gitu, padahal sebetulnya dia masuk gitu. Minta tolong itu ditetapkan lagi, jangan sampai lalai, karena kasihan yang bersangkutan sudah bekerja tapi dianggap tidak masuk. Nah, itu yang dua pesan dari kami. Yang pertama adalah mengenai penyampaian surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021, monggo segera ditindaklanjuti dalam timeline yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, yang kedua adalah mengenai pesan dari Pak Kadis terkait dengan absensi. Nah, mengenai teknis bagaimana pengisian SKP untuk semester awal tahun 2021, kami dibantu oleh rekan dari tim kami, tim pengawasan kami, untuk menjelaskan teknis dari pengisian SKP semester awal tahun 2021. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri di wilayah Surabaya Timur dan Selatan. Mohon izin, kami akan menyampaikan sosialisasi SKP tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, sesuai surat edaran dibacakan oleh Pak Dedi, bahwa tahun ini baru saat ini kita melaksanakan sosialisasi SKP tahun 2021. Memang sebenarnya seperti biasanya kita awal tahun itu melaksanakan isi target, tapi karena ada sedikit perubahan sehingga kita menunggu surat kepastiannya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk sosialisasi SKP tahun 2021. Tadi sesi pertama sudah kita lewati untuk kepala sekolah SMP dan pengawas. Saat ini kita untuk kepala sekolah dan guru SD di lingkungan di wilayah Surabaya Timur dan Selatan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan sedikit untuk materi SKP, unsur-unsur kegiatan yang ada di dalam SKP. Karena tidak ada pengawas, tidak saya sampaikan, yang saya bacakan untuk kepala sekolah dan guru. Unsur kegiatan apa aja yang ada dalam SKP, itu ada pendidikan, yang pertama, kedua, pembelajaran, ada bimbingan, tugas tertentu. Kemudian 3, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang keempat adalah penunjang tugas guru. Oke, saya lanjut. SKP tahun 2021 bisa dikatakan semester 1 ini karena nanti hanya 6 bulan. Karena SKP yang ini berlaku nanti Januari sampai dengan Juni. Sehingga dengan nanti Bapak Ibu semua menargetnya adalah yang sudah dilakukan, yakni antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi monggo nanti di setting untuk ditarget. Kiranya apa aja yang sudah dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021 ini. Monggo. Waktu SKP tahun 2021 waktunya adalah 6 bulan, 1 semester. Mungkin nanti Bapak Ibu waktu setting, mau nyeting targetnya, mungkin masih muncul 12, tidak apa-apa. Pada saat penilaian, Anda rubah 12 menjadi 6 bulan. Saya ulangi, mungkin nanti isi target ini nanti jenengan masih 12, kok 12, tidak apa-apa. Merubahnya kapan? Nanti pada saat penilaian. Di situ kami sudah buka yang rubah 12 menjadi 6 bulan targetnya. Kemudian waktu untuk realisasinya juga menjadi 6 bulan. Tanggal target adalah 2 Januari 2021. Karena 6 bulan maka masa penilaian adalah tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Langkah-langkah setting target SKP tahun 2021 semester 1. Bapak Ibu mungkin ini bagi Bapak Ibu sudah paham, sudah familiar karena sudah bisa melakukan. Kenapa saya angkat lagi? Karena di lingkungan kita saat ini ada teman-teman CPNS baru pengangkatan tahun 2020 kemarin. Sehingga tetap kami sampaikan langkah-langkah setting target SKP. Pertama, silakan login di aplikasi Siagus, kalau PNS atau CPNS, login dengan NIP-nya, kemudian password-nya apa. Setelah dapat login, silakan pilih menu SKP. Klik SKP, kemudian nanti ada menu target. Anda klik target, nanti tampil di layar itu, ada tombol biru, kiri atas,
ada menu input target. Silakan isi target dengan memilih kegiatan yang tertera. Setelah dapat masuk, silakan pilih dan klik jenis unsur kegiatan. Tadi saya sampaikan di SKP guru itu ada 4, ya. Misalnya unsur pendidikan. Ini semua CPNS yang baru. Anda harus memilih dulu yang ini, unsur pendidikan. Kemudian pilih dan klik sub unsurnya yang berwarna hijau nanti ya, muncul hijau, mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah akta. Anda klik warna hijau itu, nanti muncul kode. Kode yang diambil, Anda klik di sebelah kanannya ada tombol ambil. Sedangkan di sebelahnya atau mungkin di bawahnya ambil ada tombol segitiga kuning, itu untuk ketentuan ataupun dokumen lampiran apa yang harus disiapkan. Oke, kita sudah masuk di unsur-unsur kegiatan yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 4 unsur yang mengikat di kepala sekolah dan guru, yakni pendidikan, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terakhir penunjang tugas guru. Yang pertama, kami jelaskan untuk unsur pendidikan. Ada 2 sub unsurnya yang ada di unsur pendidikan, yakni mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah. Yang kedua, mengikuti pelatihan prajabatan. Bagi guru yang saat ini telah memenuhi baru, boleh memilih pendidikan, mungkin S2-nya dimasukkan atau S3-nya, dan catatan sesuai ketentuan yang ada. Bagi CPNS baru yang tahun 2020, Anda harus memilih ini karena untuk SKP jenengan harus sesuai dengan batas yang ditentukan. Unsur pendidikan untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh gelar. Bagi CPNS, kode yang diberikan adalah nomor 3. Sesuai dengan formasi pengangkatan CPNS yaitu S1. Mungkin ada teman-teman CPNS yang memiliki S2, kami mohon maaf. Karena Anda mengikuti seleksi CPNS, yaitu pakai ijazah S1-nya, maka yang diakui adalah S1-nya. Jadi saya mohon maaf untuk teman-teman admin, mungkin juga kepala sekolah, saling cross-check, kalau mungkin ada penulisan gelar karena PNS sesuaikan SK yang berlaku. Kalau memang di situ belum S1-nya, S2-nya belum diakui, monggo hanya S1-nya aja yang dimunculkan. Jadi untuk CPNS saya ulangi, untuk CPNS, teman-teman CPNS milih kode nomor 3 ini. Setelah memilih kode 3, yakni yang S1, maka akan ada konfirmasi apakah Anda yakin mengambil kegiatan nomor 3. Klik tidak kalau memang membatalkan, klik ya kalau meneruskan, melanjutkan. Setelah muncul konfirmasi, kegiatan berhasil diambil. Silakan pilih dan klik OK. Konfirmasi ini akan selalu muncul pada saat Anda memilih kode yang akan ditargetkan. Setelah memilih, untuk memastikan apakah pilihan saya tadi muncul di daftar, silakan geser ke atas dari tampilan layar itu, sehingga nanti akan muncul kegiatan yang sudah kita pilih. Kalau mau membatalkan pilihan kegiatan, silakan klik tombol hapus sebelah kiri. Mungkin tidak jadi, silakan hapus. Untuk pilihan sarjana, silakan isi kolom angka kredit dengan angka 100. Tahun kemarin kami banyak menemukan teman-teman CPNS itu setelah memilih S1-nya, lupa tidak mengisi angka kreditnya. Ada yang diisi hanya 1.
saya tegaskan untuk nilai angka kredit S1 adalah 100. Jadi silakan diisi manual di situ, diketik 100. Nanti akan ada notifikasi bergerak, sudah tersimpan, berarti sudah aman. Oke, ini ya saya tegaskan kembali. Jadi teman-teman untuk CPNS setelah memilih S1-nya, tolong langsung diisi angka kreditnya juga. Berapa angka kredit untuk S1? Untuk S1 angka kreditnya adalah 100. Bapak Ibu, masih terkait dengan CPNS. Yang kedua adalah sub-unsur mengikuti pelatihan prajabatan. Biasanya memang teman-teman CPNS nyetingnya langsung 2 kali, dua item, 2 kode, termasuk yang mengikuti pelatihan prajabatan. Bagi CPNS, karena Latsar tahun ini masih dalam proses dan belum diterbitkannya STTB, maka untuk kode 4 ini dilewati, tidak usah dipilih. Sekali lagi untuk CPNS, untuk yang nomor kode 4 ini dilewati. Saya lanjut, unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, ini yang nomor 2. Unsur pembelajaran ini ada 3 sub unsur, yaitu melakukan proses pembelajaran, melaksanakan proses bimbingan, dan yang ketiga melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Saya menjelaskan yang pertama dulu, proses pembelajaran. Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, guru kelas, untuk guru kelas, mohon maaf di sini tidak ada SMP ya, jadi untuk guru kelas maupun guru mapel yang ada di SD, mungkin ada PJOK, ada PAI yang di lingkungan NIP Pemkot Surabaya, Bapak Ibu bisa ambil kode 5, yaitu proses pembelajaran. Sekali lagi, kepala sekolah, guru kelas, atau mapel yang ada di SD, silakan untuk ambil kode 5, yaitu proses pembelajaran. Kalau di SD kan tidak ada BK ya, tidak ada BK, tidak ada BK. Jadi untuk yang ini, yang kode nomor 6 dilewati. Jangan sampai salah memilih. Kemudian setelah memilih yang kode 5, bagi guru, mungkin kepala sekolah juga, jangan lupa setting angka kreditnya, yaitu minimal baik. Jadi ada geser lagi ke atas, kemudian diklik pilih mana untuk angka kreditnya. Amat baik, baik, cukup, sedang, ataupun kurang. Jadi ini nanti yang menentukan angka kredit yang muncul di SKP. Bahasanya ada amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Minimal adalah baik. Untuk yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, masih di kategori kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Di kode nomor 7 sampai dengan 18, saya ulangi, kode 7 menjadi kepala sekolah. Untuk kepala sekolah silakan ambil. Menjadi wakil kepala sekolah di SD tidak ada. Menjadi ketua program keahlian tidak ada. Menjadi kepala perpus, kalau memang ada yang ditegaskan sebagai kepala perpus di SD, silakan diambil. Menjadi kepala lab. Ini biasa yang salah teman-teman SD, tolong jangan memilih menjadi wali kelas. Wali kelas untuk jenjang SMP. Kode 14, menyusun kurikulum. Kalau memang Bapak Ibu guru di sekolah dilibatkan jadi tim penyusun kurikulum, bisa memilih ini. Saya lanjut sampai terakhir, nah ini yang 18, ini khusus guru kelas. Bagaimana dengan guru mapel lain? Monggo, ada yang di atas tadi ya, ada yang pilihan yang bisa dipilih sesuai tugas dan fungsi Bapak Ibu di sekolah. Mungkin membimbing siswa,
atau kegiatan yang lain, monggo. Di unsur pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu untuk sub-unsur melaksanakan tugas lain, ini adalah maksimal 2 yang dipilih, maksimal 2. Bapak Ibu memilih 3 tidak bisa, hanya 2. Misal kepala sekolah dan kurikulum, atau guru kelas dan menyusun kurikulum, seperti itu. Kami tegaskan kembali bagi guru SD dan guru TK, pilih kode 18, bukan wali kelas. Sekali lagi, guru SD ini biasanya banyak yang salah. Jadi yang dipilih adalah guru kelas, bukan wali kelas. Kita lanjut, yang ketiga, ini unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah, guru yang sudah PNS, mungkin tidak ada perubahan di unsur pendidikan, bisa langsung mengisi di unsur yang kedua tadi, unsur kegiatan kedua, yakni pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Mulai itu milihnya. Mulai kode 5 ya, kode 5. Kemudian lanjut. Saya lanjutkan untuk yang unsur ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika ada 3 sub unsur, yakni melaksanakan pengembangan diri, PD, melaksanakan publikasi ilmiah atau PI, melaksanakan karya inovatif atau KI. Untuk yang pertama, sub unsur melaksanakan pengembangan diri, Bapak Ibu, untuk yang sudah PNS 3A ke atas, ya, ini bisa dibilang wajib Anda menargetkan ini. Jadi ada pengembangan diri, monggo, nomor 19, kode 19, itu diklat fungsional, ada ketentuan jamnya. Ada nomor 24, mengikuti diklat fungsional, lamanya antara 30 sampai 80 jam, monggo, kode nomor 24. Atau kegiatan kolektif lainnya, KKG atau MBMP, mungkin di SMP, silakan dipilih. Jadi untuk pelaksanaan pengembangan diri mulai kode 19 sampai dengan nomor 28. Unsur yang kedua, yaitu melaksanakan publikasi ilmiah. Ini bisa dimulai dari yang sudah PNS golongan 3B atau C ya. Monggo publikasi ilmiah ke atas. Nomor kode 29 sampai dengan 51. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa login, bisa memilih, bisa dibaca sendiri, dan ada ketentuan apa aja yang harus disiapkan terkait dokumen yang diupload. Yang ketiga, melaksanakan karya inovatif. Bagi Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, mungkin pada saat kegiatan pembelajaran daring kemarin, dengan menggunakan fasilitas atau melakukan memakai alat peraga, membuat alat peraga, ataupun secara online, bisa memilih alat sederhana atau memodifikasi alat sederhana, itu mulai kode pilihannya mulai kode 52 sampai dengan 63. Ini untuk unsur yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bapak Ibu kepala sekolah juga Bapak Ibu guru sekalian, kami tampilkan ini unsur utama untuk kenaikan pangkat, karena jangan kenaikan pangkatnya terkait dengan SKP. Di tabel kami ini, kalau kita lihat bersama golongan 3A, 3B sampai 4D, ya, pendidikan warna putih, berarti bebas memilih. Kalau memang ada perubahan pendidikan, mungkin yang golongan 3B barusan dapat S2, silakan dipilih pendidikan S2 dengan catatan sudah memenuhi ketentuan yang ada izin belajar, ada penelitian ijazah dan sebagainya, sudah selesai semua dilalui dan bisa dibuktikan
dokumen pendukungnya bisa memilih atau target untuk pendidikan S2-nya. Kemudian ada kolom prajab itu di blok merah, jadi tidak boleh diisi. Karena sehingga sudah PNS, berarti prajab dinilai. Kecuali yang CPNS. CPNS, prajab, karena masih belum ada juga, jadi tidak usah dipilih juga. Misalnya nanti pada semester kedua memegang sertifikatnya atau surat tanda lulusnya, baru bisa dimasukkan target di tahun ini. Kemudian untuk yang warna hijau, wajib ada pembelajaran untuk yang guru tadi kalau ada 5. Dan tugas tertentu mungkin jadi guru kelas atau menjadi yang lain, nah itu wajib ada. Buktinya adalah PKG untuk guru, dokumen pendukungnya, untuk kepala sekolah, berarti PKKS. Diklat fungsional, mandiri, kemudian KKG, monggo diisi. Kemudian publikasi ilmiah, golongan 3A, ini blok merah semua, berarti tidak boleh diisi, 3A. Tidak perlu publikasi ilmiah atau karya inovatif. Teman-teman PNS yang saat ini golongan 3A, mungkin kemarin angkatan tahun 2019, ya. Jadi yang blok merah itu jelas itu. Jadi untuk yang golongan 3A, belum ada ketentuan karena blok merah. Baru nanti yang ini berlaku 3B, boleh memilih. Ini untuk unsur utamanya. Unsur utama itu ada pendidikan, kemudian pembelajaran, kemudian ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ini termasuk unsur utama. Saya lanjut, kita masuk kegiatan yang nomor 4, yakni unsur penunjang tugas guru. Di sini juga ada 3 sub unsur, yakni memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang punya, kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, dan memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Unsur penunjang, mungkin ada teman-teman yang PNS melanjutkan S2 tetapi tidak linear, bisa dimasukkan di sini. Dengan ketentuan yang ada, harus bisa menunjukkan izin belajar dan penelitian ijazahnya. Bagi CPNS, ijazah S2-nya tidak berlaku di sini. Sekali lagi, bagi CPNS, ijazah pasca sarjananya atau S2-nya tidak berlaku di sini. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Membimbing siswa dalam lomba atau kegiatan ekskul, monggo. Sebagai pengawas ujian, mungkin kemarin meskipun daring ada ujian yang harus dikerjakan oleh anak-anak, monggo berapa kali. Sebagai pengawas ujian, ya secara otomatis ya, meskipun daring ya. Menjadi anggota profesi, organisasi profesi sebagai pengurus. Kemudian organisasi kepramukaan, menjadi pengurus atau menjadi anggota. Nah, itu bisa dipilih. Kemudian ada unsur penunjang yang terakhir, penghargaan. Untuk penghargaan Satya Lancana yang kemarin dibagi oleh teman-teman bidang sekretariat dan belum pernah diajukan di SKP sebelumnya, tahun ini bisa diajukan, ditarget. Karena kemarin sawah sudah dibagi semua. Dan jenengan yang menerima kisaran sudah termasuk bulan Januari sampai dengan Juni. Jadi bisa ditargetkan. Mungkin juga ada penghargaan lain, tanda jasa yang lain dari pihak lain, mungkin dari pemerintah kota ataupun dari mana, itu bisa dimasukkan di target juga dengan kode 79. Untuk unsur penunjang yang berkaitan dengan kenaikan pangkat yang ada di SKP, ini semua berwarna putih, yakni bebas memilih. Kalau memang ada pendukung, dokumen pendukungnya, Bapak Ibu bisa memasukkan, bisa dipilih. Ini warnanya putih. Jadi ketentuan ini tetap saya sampaikan, tadi unsur utama, yang ini ada unsur penunjang. Bisa dijadikan acuan untuk nanti pada saat kenaikan pangkat.
Bapak Ibu, apabila target sudah dibuat dan sudah terkumpul angka kreditnya di bawah nanti muncul, kalau mau menghapus, oh ini target saya salah, monggo dihapus, bisa dihapus sebelum diklik permanen. Jadi di sebelah kanan, geser ke kanan itu ada tombol warna merah, hapus-hapus. Nah, mungkin ini tidak cocok. Oh, saya tidak jadi ini. Oh, saya nggak pas kalau memilih ini. Monggo, bisa dihapus. Kemudian kalau sudah menurut Bapak Ibu sudah pas, silakan klik permanen. Tombol di sebelah kiri atas. Saya ulangi, SKP tahun 2021 ini bisa dibilang semester 1 hanya 6 bulan. Jadi itu masih 12 bulan waktunya. Ya, nanti dirubah pada saat penilaian dari atasan atau dari kepala sekolah, silakan dirubah waktunya menjadi 6 bulan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi SKP tahun 2021 untuk semester 1. Insya Allah nanti kita ketemu lagi untuk yang semester kedua dengan aplikasi atau formasi yang berbeda, karena memang untuk yang ini bisa dibilang SKP yang versi lama hanya 6 bulan. Dari kami, saya mohon maaf, mungkin ada yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Monggo. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah jelas, sudah nanti paparan akan kami sampaikan melalui Ibu Pimpinan untuk terkait ketentuan-ketentuan di SKP tahun 2021 semester 1 ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin SDN rangka 6 atau sudah jelas? Insya Allah sudah jelas ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah paham karena tiap tahun kita udah pakai ini. Jadi untuk bukti pendukung dari SKP ini disimpan di sekolah. Mungkin saya tegaskan kembali aja sebelumnya. Tolong Bapak Ibu diingatkan adminnya juga, apakah sudah membackup SKP yang tahun 2020 kemarin, karena sudah tanda tangan muncul secara langsung ya. Jadi silakan gurunya juga harus punya backupnya. Jadi sudah punya printoutnya, juga punya filenya. Ya nanti dibutuhkan itu sudah siap. Di aplikasi kami memang terpecah menjadi 3. Ada yang SKP itu penilaian kinerja yang gambar Garuda, kemudian ada yang target atau formulir ya, kemudian untuk yang penilaian target dari penilaian SKP. Tiga-tiganya di print out ataupun disimpan dalam bentuk soft copy. Di masing-masing guru dibuatkan folder masing-masing yang ada di sekolah. Jadi nantinya pada saat dibutuhkan sudah tidak repot lagi. Monggo, ada yang mau tanyakan? Mohon di-share Mas, soft copy-nya Mas. Siap. Nah, nanti selesai sosialisasi akan kami share Bapak. Ya, Nana masih ada dua lagi sosialisasi kita. Jadi nanti akhir kegiatan ini akan kami sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mohon izin. Terima kasih. Jika mengingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan SKP ini bagi PNS wajib. Kalau untuk yang tendik, insya Allah nanti hubungannya dengan Pak Margono ya, tendik penjaga sekolah ataupun TU, yang PNS itu kan dengan Pak Margono. Tapi yang untuk kepala sekolah dan guru dari aplikasi Siapbus. J. Mas Habib, mohon izin bertanya. Monggo Ibu, J. Dari mana Bu? Dari Wika. Wika. Siap. Rungkut Penanggal 1. Ya Bu. Ya.
berkenaan dengan SKP 2021 yang hanya 6 bulan ini, Mas. Bagaimana untuk PKG dan PKKS-nya? Oke. Terima kasih Bu Ika sudah mengingatkan, ini tadi hampir lupa. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang dokumen nomor 5 ya, pembelajaran PKG bisa dilakukan setelah sekolah menyusun jadwal pelajaran. Jadi nanti insya Allah dekat-dekat ini kami akan sosialisasi lagi terkait dengan SKPBM. Setelah SKPBM kami buka, Bapak Ibu bisa menata gurunya, siapa yang jadi guru kelas 1, kelas 2, guru agama siapa, guru PJOK siapa, jadwalnya ditata. Baru setelah setting jadwal, sekolah baru bisa mengerjakan PKG. Untuk PKG tetap ada penilaian dari atasan, penilaian dari teman sejawat. Untuk kelas tinggi ada dari wali murid, juga ada dari siswa. Seperti itu Bu. Jadi mohon maaf tadi kelupaan. Jadi untuk PKG, Mas Habib, untuk PKG berarti kan ini nanti tanggal 30 Juni terakhir. Bagaimana Mas? insya Allah dekat ini kami akan launching lagi Bu untuk SKPBM-nya. Jadi kalau sudah TU-nya minimal, mohon maaf ya, katakanlah si A sudah Anda jadwalkan setting jadwal kelas, misal guru kelas 6A ya. Anda setting 1 kali jadwal itu sudah bisa mengerjakan PKG. Jadi meskipun PKG belum dikunci, sudah bisa melakukan kegiatan PKG-nya asalkan sudah disetting jadwalnya. Intinya apa? Guru tersebut sudah memiliki tanggung jawab dan sudah masuk di kelas. Baru bisa dinilai PKG-nya. Terima kasih Bu ya. PKKS-nya ya Mas? Siap PKKS ya Bun. Siap. Berarti secepatnya ini Mas ya, gerak cepat. Insya Allah dalam dekat ini nanti kami undang kembali Bapak Ibu untuk sosialisasi SKPBM versi terbaru juga. Terima kasih banyak Mas Habib. Sami-sami. Kalau memang sudah ada yang tanya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Monggo yang tanya lagi. Dari SDN Kepulauan Saya Mas Habib. Monggo SDN. Saya Mas Habib SDN Margorejo 1. Sebentar Ibu, Kepulauan 2, monggo. Ya, menindaklanjuti pertanyaan dari Bu Ika tadi, kita berarti menyusun PKG-nya itu menunggu jadwal SKPBM yang terbaru. Terus bagaimana dengan nanti untuk SKP yang di semester 2? Apakah kita juga perlu menargetkan PKG kembali? Apa tahukah hanya cukup di 1 semester ini saja? Bapak Ibu, untuk yang semester 2, jenis dan modelnya kami juga masih menunggu. Makanya kami sampaikan di sini, yang kode 5 kita ambil di semester 1. Karena semester 2 nanti modelnya gimana kita juga belum tahu ya. Belum. Gitu paham ya. Jadi PKG-nya kita ambil, memang PKG harusnya dinilai di akhir tahun. Ya kan? Di akhir tahun. Namanya PKG. Karena kita kurang tahu nanti versi yang terbaru, SKP yang terbaru ini gimana modelnya. Kita masih juga belum gitu paham ya. Jadi nanti jika ada sosialisasi ulang, makanya kita antisipasi, kita ambil yang di depan semester 1 ini. Gitu, ya berarti tetap diambil di semester ini Pak nggih? Iya, karena kan kode 5 diambil tadi kode 5. Oke, terima kasih Pak Habib. Sami-sami Ibu, mohon maaf nggih. Monggo ada yang Bu Margorejo nggih. Ya, betul. Terima kasih Mas Habib. Saya ini mau bertanya terkait sama dengan Bu Ika Suci sama Bu yang baru saja bertanya PKG Mas Habib. Untuk PKG ini penilaiannya kan memang harus 1 tahun. Tapi ini yang dimasukkan 1 semester berarti untuk penilaiannya hanya 1 semester saja Mas Habib. 6 bulan. Gimana Mas Habib? Iya 6 bulan. Nilainya. Tetap Ibu, jadi nanti Ibu masih menilai baik, minimal baik.
Kalau golongan 3A ya berarti masih 10,5. Itu Bung ya. Tapi itu untuk 1 semester ya. Iya. Baik, ya terima kasih. Terus untuk PKKS-nya juga, Mas Habib, 1 Ya, jadi semester. kita PKKS-nya, karena kita antisipasi nanti yang versi baru ini kita juga belum dapat sosialisasi secara jelas ya. Makanya kita targetkan di awal semua, di semester 1, termasuk PKKS. Soalnya kan PKKS dokumennya terkait dokumen ya, sampai banyak. 8 standar itu, Mas Habib. Ya. Banyak yang harus diupload itu, Mas Habib. Yeah. Gimana, Nanti Mas Habib? untuk kepala sekolah, saya mohon izin, nanti saya juga coba koordinasi dengan, mohon arahan juga ke Bunda, terkait ketentuannya PKKS yang banyak dokumen itu. Saya mohon waktu Bunda, nggih. Saya harus konsultasi dulu ke Ibu. Ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Mami dulu, Bu, nggih. Terkait yang PKKS. Nggih, tadi SMP juga ada yang tanya seperti itu. Ya. Nggih. Terima kasih, Mas Habib. Nggih, siap Bunda, mohon izin. Nggih, monggo Bapak Ibu. Mas Habib, mohon maaf bertanya kembali. Untuk yang tugas tahunan yang diambil 2, itu misalnya untuk yang menyusun dokumen kurikulum itu loh, tim pengembang kurikulum Mas Habib ya. Nah, ya. itu kan kita kan kalau menyusun kurikulum itu kan kita antara bulan Juli dan Agustus. Nah, bagaimana dengan target di semester 1? Apakah kita ambil di semester 1 ataukah kita ambil di semester 2 besok? Bapak Ibu, jenengan nyusun kurikulum itu untuk tahun berapa? Untuk tahun sekarang, 2001 dan 2022. Yang jenengan buat tahun kemarin berlaku sampai kapan? 21. Ayo. Ya, sampai Juni 2021. Lah, berarti dokumen mana yang diupload untuk menyusun kurikulum? Ya tahun ajaran kemarin. Tapi untuk tahun kemarin sudah diupload Mas Habib. Nah, nggih Ibu, itu kan masanya untuk 1 tahun pelajaran. Oh, berarti tetap diambil begitu Mas G? Ya, boleh diambil. Yang jelas untuk tugas tertentu maksimal adalah 2. Bagaimana dengan untuk yang saat ini dibuat oleh sekolah untuk tahun ajaran baru ini kan masih tahun berapa? Juli ya? Ya, Juli. tapi Tanggal Juli kan? Nah, Ya. dinas lagi. Jadi boleh pakai yang dokumen yang tahun kemarin karena untuk tahun pelajaran sampai dengan Juni tahun 2021 ya. Oke, matur nuwun Pak Habib. Ye, sami-sami. Mas Habib, Belum. dari AGM Panjenjiwa 1 Mas. Nggih, Bun. Monggo. Untuk pengisian PKG atau pembuatan PKG untuk guru GTT itu pakai apa enggak? Apa untuk PNS saja semua? Terima kasih, itu aja Mas. Ini masih tanyakan ya. Jadi namanya Ibu PKG, penilaian kinerja guru, enggak ada istilah guru negeri, swasta, US. Jadi PKG itu wajib untuk semua guru. Ya, cuma larinya kemana? Hasil PKG ini bagi PNS bisa dilarikan untuk SKP-nya. Kalau GTT ya sebagai kinerja yang bersangkutan, bagaimana kinerjanya selama 1 tahun menurut jenengan, menurut teman-teman sejawat dia, menurut wali muridnya. Jadi kalau PKG itu tidak ada istilah negeri swasta atau US GTT. Penilaian kinerja guru berarti yang menjadi guru. Dan PKG saya tegaskan tidak berlaku untuk keamanan karena bukan guru. Monggo ada yang lain? Terima kasih. Sami-sami Bunda. Bapak Ibu sedikit mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, mohon maaf ini terkait absensi. Tolong untuk kepala sekolah selaku verifikator yang ada di sekolah, Bapak Ibu bisa mendelegasikan atau mempercayakan ke stafnya, mungkin
jenengan membuat seperti itu, cek tiap hari terkait absen teman-teman. Kalau memang dia mungkin lupa, mungkin juga trouble, ada konfirmasi ke jenengan, ke kepala sekolah. Kenapa kok belum absen? Jangan sampai sudah 1 bulan, baru mau SCTS PTJM, baru umek. Saya mohon maaf. Jadi kalau kami menerima surat seperti itu, tanggalnya sudah terlewat, kami tidak bisa berbuat apa. Jadi silakan mungkin 3 hari sekali. Kalau kemarin saya sampaikan kan H+2, ini ada perubahan H+5. Tetapi jangan pakai patokan H+5, lebih baik hari ketiga, H+3 atau H+4 untuk ngecek. Yang tanyakan kenapa kok tidak absen, mungkin HP-nya rusak, berarti langsung masuk di kendala. Mungkin sudah sinkron tetapi belum masuk di sistem kami. Kalau habis sinkron, jangan percaya langsung sinkron sudah selesai. Tidak, seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi. Tolong dicek di rekapnya, yang bersangkutan suruh cek di rekapnya. Kalau memang rekapnya sudah warna hijau, aman, berarti sudah masuk. Kalau warna oranye, berarti kan harus ada tindakan verifikasi dari kepala sekolah. Kenapa? Oh, ternyata jaraknya kejauhan. Bapak Ibu bisa memverifikasi dengan klik foto ataupun dengan klik tanda lokasinya. Kalau memang tanda lokasinya menunjukkan rumah yang bersangkutan, ya monggo sudah. Kalau sudah menunjukkan titik lokasi sekolah, ya monggo. Mungkin tadi yang bersangkutan terlambat berapa menit, itu verifikasinya di kepala sekolah. Tapi kalau warnanya putih tidak masuk, nah ini jangan harus arahkan, mungkin yang bersangkutan juga harus diingatkan langsung di kendala. Kenapa? Oh mungkin paketannya habis karena sinkronnya di rumah, signalnya tidak bagus, sehingga tidak terekam oleh sistem kami. Ada waktu verifikasi dari kepala sekolah H+5, tapi saya tekankan jangan patokan H+5. Takutnya nanti jangan lupa, sudah nanti munculnya alfa. Padahal yang bersangkutan sudah masuk. Dan ada tambahan lagi untuk kepala sekolah, mungkin ada tenaga keamanannya yang di-shift hari liburnya tidak pas hari Minggu, tadi disampaikan di depan sama Pak Dedi, langkah-langkah untuk merubah shift untuk tenaga keamanan. Mungkin liburnya tidak pas hari Minggu, mungkin hari Jumat atau Kamis, bergantian dengan yang lain. Sudah kami terangkan di depan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk kemarin kami menemukan ada yang alfa itu sampai 20 hari. Ternyata kami cross-check ke bawah, ternyata yang bersangkutan cuti melahirkan. Nah, seperti ini tolong. Kalau memang sudah ada surat, mohon admin juga membantu, silakan dibantu mengupload surat cutinya. Mungkin yang bersangkutan tidak bisa, tolong untuk admin atau mungkin pihak sekolah membantu untuk izin-izin guru. Gitu Bapak Ibu, tambahan aja. Dan yang terakhir, saya mengingatkan kembali. Saya Mas Habib. Mas Habib, bagaimana yang blokir? Mohon maaf, ini yang keblokir. Insya Allah nanti sudah ada, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dedi untuk langkah-langkahnya. Mohon bersabar, karena kami harus menyelesaikan administrasinya dulu. Jadi tolong, ini peringatan terakhir, sudah evaluasi 3 bulan kita. Jadi untuk yang memakai aplikasi selain si Agus, tolong berhenti, sudah. Nanti kita akan berkirim surat cinta. Itu Pak B, mohon maaf. Monggo Ibu. Saya mau tanya, ini kan ada GTT saya yang absennya itu saat itu di Asmel atau sekolah yang tambahan. Di sekolah ini nggak absen, ternyata yang keluar alfa semua. Jadi ini menambah untuk yang teman-teman yang memiliki jadwal non-Indo itu hanya pembelajarannya, tetapi tidak
tetap di Indo. Setelah mengajar di non-Indo, ya balik. Ya, balik ke induknya. Aplikasi kami itu sudah disesuaikan jadwal. Yang bersangkutan katakanlah pagi hari di non-Indo sampai jam 12. Pagi hari absen di non-Indo, pilih non-induknya. Jam 12 absen pulang di non-induknya. Kemudian absen kembali masuk di induk milih. HP-nya muncul 2 sekolah itu, 2 nama sekolah atau lebih yang mungkin banyak jam ya. Nah, pilih di sekolah induk, masuk, datang. Kemudian nanti waktu pulang juga milih induknya absen pulang. Tidak harus ke sekolah yang dituju, boleh absen di sekolah salah satu sekolah, tetapi yang tetap memilih induk dan non induknya. Itu Bu nggih. Tolong diperjelas ke teman-teman. Keluarnya di Indo itu apa? Ya karena yang bersangkutan tidak absen di Indo Ibu. Absennya di sekolah tambahan non Indo, iya. Jadi non Indo. Boleh. Ibu, non Indo itu hanya pemenuhan jam. Settingan jadwalnya itu hanya sesuai jadwal. Dia harus sampai sore ya. 3M-nya kan disetting di Indo. Langsung setelah dari non Indo ya harus balik ke induknya harusnya. Dia tinggal absen pulang di Indo, absen datang lagi siang di induknya, dia pulang di induknya. Itu nggih. Halo, Pak. Bulan Juli ini nanti dicek betul pemenuhan jam. Ini masih pakai jadwal yang lama. Masih pakai jadwal SKPBM yang tahun 2020, tahun 2021 yang kemarin. Belum yang terbaru ini. Halo, monggo. Mas Habib, tanya Mas, Bendul Merisi. Iya Bu. Kemarin saya buka untuk verifikasi, ternyata kok banyak foto yang tidak ditemukan ya Mas. Itu gimana? Tindakan? Selama gini Bu, mohon maaf juga ya. Kadang aplikasi di daerah, suatu daerah itu enggak sama ya. Ada yang mungkin kebetulan aja di daerah jenengan mungkin ada sedikit down ya. Nanti Ibu bisa lihat di titik lognya. Kalau mungkin fotonya enggak bisa dibuka. Ya, enggak bisa ditemukan. Jadi enggak bisa muncul fotonya. Nggih, sampun. Tapi Ibu bisa melihat lognya ya, lognya titik koordinatnya. Kalau memang guru itu udah di sekolah, ya sudah. Yan verifikasi aja, setujui aja, enggak apa-apa. Oke. Matur nuwun. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya pesan yang terakhir, mohon izin My SAPK nggih, teman-teman PNS. Mungkin yang kemarin sudah merubah emailnya, tolong dicek kembali emailnya yang baru dengan langkah masukkan NIP, kemudian klik lupa password. Masukkan NIP lagi, kemudian email yang baru dimasukkan. Klik lanjut. Kalau ada token yang terkirim, berarti sudah link email yang baru. Sudah bisa dipakai email yang baru tadi. Mungkin seperti sampai sini yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya mohon izin, kalau memang tidak ada yang tanyakan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.
Setuju. Bapak Ibu, udah selesai nih Bapak Ibu. Ini Mas gak bisa ngomong. Ya itu soalnya itu lah.